Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pagi hari ini berkaitan dengan masalah fikih. Kita akan lanjutkan masalah yang kemarin, bahwa kemarin kita sudah bicara masalah dalil. Dikemukakan di dalam kitabnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju lil insani, dan boleh bagi seseorang. Wa yajuju lil insani, dan boleh bagi seseorang ayusri'a rausanan fi tariqin nafizin, bahwa dia melebarkan sayap rumah rausan fi tariqin nafizin, di atas jalan umum, bihaitsu la yatadarrarul marubihi, sekira tidak menyusahkan orang yang lewat di jalan itu. Wala yajuju fid darbil mustaraki, dan tidak boleh dilakukan pada lorong yang menjadi milik bersama, dan tidak boleh dilakukan pada jalan lorong milik bersama yang menjadi milik bersama, illa bi izni syurakai, kecuali dengan izin sekutu, kecuali dengan izin teman-temannya, seizin teman-temannya. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak diizinkan ya jangan, gitu ya. Wa yajuju taqdimul babi fid darbil mustaraki, dan boleh membuka pintu rumah di gang milik bersama. Takdim ada membukakan dan boleh memajukan pintu itu fidar bil mustaraki, di jalan milik bersama. Kalau kita di sini adalah gang atau lorong. Kalau jalan gede gitu kan milik umum, ya. Jadi dimaksud dengan fidarbi di sini adalah lorong, jalan yang menjadi milik bersama, yang tanahnya masih punya saya tanah itu, tapi digunakan menjadi jalan, misalnya gang, ya. Wa yajuju taqdimul babi fid darbil mustaraki, dan boleh membuka pintu dan boleh memajukan pintu fid darbil mustaraki, di gang milik bersama. Wala yajuju ta'khiruhu, dan tidak boleh menutup jalan, illa bi izni surakai, kecuali seizin tetangganya. Wala yajuzu ta'khiruhu, dan tidak boleh memundurkan pintu, illa bi izni surakai, kecuali seizin tetangganya. Ini adalah masalah penggunaan jalan, baik itu jalan umum maupun jalan gang atau lorong. Islam telah mengatur sedemikian rupa agar kita sesama tetangga, agar kita sesama pejalan kaki, walaupun bukan tetangga, katakan pendatang, menjadi nyaman dan aman, tentram, ya. Jadi Islam itu sudah 14 abad yang lalu mengajarkan tata kelola rumah dan jalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar timbul kebaikan dan kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati antar satu tetangga dengan tetangga yang lain,
antar tetangga dengan para pejalan kaki atau pengguna jalan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sekali lagi kita sudah bahas masalah dalilnya. Sekarang kita akan coba bahas berkaitan dengan masalah penjelasannya, keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuju lil insani, dan boleh bagi manusia. Ya. Dalam keterangannya al-muslimi. Wa yajuju lil insanil muslim, dan boleh bagi manusia yang muslim. Ayyusri'a, bahwa dia yusri'a bidommi awalihi, dengan membaca domah awalnya. Apa itu awalnya? Ya, yu, huruf awalnya dibaca domah. Wa kasri ma qabla akhirih, dan dibaca kasrah ma qabla akhiri, apa-apa sebelum akhirnya. Apa-apa di sini adalah maksudnya huruf sebelum huruf yang akhir dibaca kasrah. Apa itu ro? Yusri'a, dibacanya yusri'a. Ayyukhrija, maksudnya adalah mengeluarkan. Wa yajuju lil insani ayyusrika, dan boleh bagi manusia, dan boleh bagi seseorang bahwa dia mengeluarkan rausan. Wa yusamma aidan bil janahi, dan disebut pula dengan janahah. Jadi rausan itu adalah, ada yang menyebutnya dengan teras, ada juga yang menyebutnya dengan atap rumah, ada juga yang menyebutnya dengan sayap rumah. Ya, rausan, intinya rausan. Wa huwa ikhrajuhu khosabin ala jidarin. Jadi yang dimaksud rausan itu ialah mengeluarkan kayu ala jidarin, di atas dinding. Fi hawai tariqin nafizin, pada udara jalan yang tembus. Maksudnya di atas jalan. Di atas jalan. Jadi rausan itu ada yang, kalau kita lihat di dalam terjemahan para kiai, para ulama, ada yang mengatakan sayap rumah, ada mengatakan atap, ada mengatakan teras, ada juga yang menjelaskan adalah kayu. Jadi intinya adalah, kalau kita bisa ambil dari berbagai macam pendapat ini, bahwa segala sesuatu bagian rumah, dan boleh mengeluarkan rausan atau segala sesuatu bagian rumah di atas jalan tembus. Wa yajuju lil insani ayyusri'a, dan boleh bagi seseorang bahwa dia mengeluarkan rausan di atas jalan tembus, di atas jalan tembus. Wa yusama aidan bisyari'i, dan disebut pula dengan syari'. Syari' itu jalan umum, jalan raya, makanya disebut jalan tembus. Nanti ada juga yang disebut dengan jalan buntu. Dan boleh bagi manusia, bagi seseorang, bahwa dia mengeluarkan rausan, bahwa dia mengeluarkan bagian pintu di atas jalan tembus, bihaitsu la yatadarrarul maru bihi, sekiranya, dengan sekiranya, la yadurrul maru,
orang yang lewat tidak mendapatkan kesusahan. Orang yang lewat tidak mendapatkan bahaya atau kemudaratan bihi dengan sebab rausan tersebut. Dengan sebab ada bagian rumah kita yang keluar ke arah jalan. Ya. Bal yurfa'u, akan tetapi mesti ditinggikan. Ya, mesti ditinggikan. Bihaisu yamurru tahtahul maruta mutawilu muntasiban, dengan sekiranya tempat melewati di bawah rausan tersebut, orang yang lewatnya secara sempurna dengan tinggi yang tegak. Jadi sekira orang yang lewat di atasnya bisa lewat dengan badan yang sempurna, tinggi, tegak, bukan ngesot. Jadi ketika orang itu lewat di bawah rausan dengan tinggi badan yang pada umumnya dia lewat dengan tegak, dia tidak terganggu, dia tidak mendapatkan bahaya atau kemudaratan dengan sebab adanya rausan tersebut. Bihaisu la yatadarrarul maru bihi, sekiranya orang yang lewat tidak mendapatkan kemudaratan dengan sebab adanya rausan. Oleh karena itu harus ditinggikan. Wa tabarul mawardi, dan mengiktibarkan dan memperhitungkan sopo Imam Mawardi. Imam Mawardi memperhitungkan ayyakuna ala rasihil humulatul ghalibatu, bahwa ada di atas kepalanya pikulan yang ghalib, yang umum. Jadi juga bukan hanya sekedar meninggikan di atas kepala, tapi diberitakan juga bahwa orang tersebut seandainya dia membawa junjungan, biar nggak kepentok. Kalau hanya sekedar seukuran kepala, kan orang suka ada yang bawa junjungan. Nah itu jangan sampai terganggu orang yang lewat dengan menggunakan junjungan atau pikulan di atas kepalanya. Nah itu Imam Mawardi menambahkan, diperhitungkan juga jika ada orang yang lewat di bawah rausan tersebut dengan membawa beban di kepalanya, itu junjungan atau pikulan. Wa in kana tariqun nafizu, dan jika ada jalan yang tembus itu, jalan raya itu jalan umum, mamarru fursanin wa qawakilin, tempat lewat orang yang menaiki kuda dan para wakil. Jadi kalau orang dulu itu kan mereka menggunakan onta dan kuda di jalan tembus tersebut, di jalan umum tersebut, jalan raya, kendaraannya dahulu adalah onta, kuda, keledai. Itu juga harus diperhitungkan. Fal yurfa'u rausanu, maka juga mesti ditinggikan rausan tersebut. Mesti ditinggikan bagian rumah kita yang menonjol ke jalan umum, mesti juga harus ditinggikan. Diperhitungkan jika seseorang yang lewat itu ternyata menunggang kuda ataupun menunggang onta. Bihaisu yamurru tahtahul mahmilu alal ba'iri, dengan sekiranya di tempat lewat tersebut, ya, di jalan tersebut
ada sekedup, ada yang ditanggung di atas onta. Apa itu sekedup? Nah, jadi sekedup itu ma'a akhsyabil medhallatil kainati fauqal mahmili, serta kayu-kayu payungnya yang ada di atas sekedup itu. Jadi kalau onta, kalau dulu itu kan ada orang tempat duduk. Tempat duduk tersebut biar orangnya yang menunggang onta itu tidak kepanasan, dipasang sekedup. Sekedup itu kemudian dikasih atap payungnya. Ya. Nah, itu jangan juga diperhitungkan hanya sekedar tinggi onta, tapi tinggi juga pengendara onta yang biasanya di atas onta tersebut ada payungnya, ya, ada payungnya. Nah, Imam Mawardi mengemukakan hendaknya itu diperhitungkan juga. Jadi kira-kira mungkin rekan-rekan atau para jamaah yang pernah umroh atau pernah pergi haji, yang mungkin sempat jalan-jalan ke pemukimannya mereka, itu kira-kira 4 meteran. Sekira-kira 4 meter. Rausan tersebut ditinggikan kira-kira 4 meter agar tidak mengganggu onta yang lewat yang memang menggunakan sekedup. Kita nggak tahu tuh, ternyata namanya sekedup. Sekedup. Amma zimmiyu fayumna'u min isra'ir rausani wasabati, dan adapun kafir zimmi, dan adapun orang kafir zimmi fayumna'u min isra'ir rausani, maka harus dilarang, dicegah mengeluarkan rausan, wasabati, dan atap melengkung. Jadi kalau orang tadi dikemukakan bahwa ini adalah diperkenankan bagi orang muslim. Jadi kalau menurut kitab ini, orang kafir zimmi yang tidak memerangi Islam dan di bawah naungan Islam, maka tidak diperbolehkan mengeluarkan rausan, mengeluarkan bagian rumahnya, boh itu atap, boh itu jendela ataupun yang lainnya, tidak diperkenankan untuk memajukan atau mengeluarkan ke arah jalan. Dan juga tidak boleh membuat atap melengkung. Di sana kan ada tuh atap melengkung. Wa in jazalahul muru, meskipun dia boleh melewati fitorikin nafiji, dia jalan yang tembus tersebut. Meskipun dia boleh melewati jalan yang tembus tersebut. Jadi intinya bahwa dalam kitab ini orang kafir zimmi tidak diperkenankan untuk bisa melewati rausan di atas jalan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kalau kita perhatikan ya, kira-kira banyak kagak di lingkungan kita? Banyak. Termasuk saya juga. Nah, tapi yang penting adalah sudah katakan itu kan memang jalan. Nah, ini bicara jalan umum nih, masih bicara jalan umum. Ya, jalan umum. Nah, kalau ada seperti itu yang menjadi jalan gang, ya harus dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan karena itu jalan gang itu adalah milik bersama. Misalnya memang jadi RT atau jadi RW, ada warganya, Pak RT, ini saya mau bikin atap tambahan, tapi menjorok ke jalanan. Nah, baiknya gimana? Gitu, boleh kagak? Nah, mesti dimusyawarahkan dulu. Kalau diperbolehkan oleh masyarakat, boleh silakan.
kan gitu. Tapi kalau tidak boleh dengan pertimbangan mengganggu segala macam, jangan. Meskipun diperbolehkan, tapi ada syarat juga, harus tinggi. Apalagi di tempat kita masih banyak kos-kosan yang suka pindah masuk keluar, pindah keluar masuk tuh, ya kan? Kalau dia bosan ngekos di situ dia pindah dah. Terus ada lagi yang baru masuk dari orang luar, kan suka bawa lemari segala macam, kan diangkat dibopong. Nah itu pun diperhitungkan juga tinggi seperti itu. Jadi jangan sampai tingginya itu, ya, tingginya atap atau rosan yang kita bikin justru membuat kemudaratan bagi orang yang lewat gitu. Dan sekiranya sekarang ini kan suka ada nih di sekitar kita orang juga dijadikan jemuran tuh di atas, sehingga ketika seseorang yang pengen kerja udah rapi-rapi dan pengen kerja, ketiban air, bahwa itu air jemuran ataupun kita nggak tahu ternyata air najis. Nah itu juga perlu dimusyawarahkan gitu loh, agar kita hidup di masyarakat bisa tenang dan tentram. Jadi bukan tidak boleh kalau di gang atau di lorong, mesti ada musyawarah dulu. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah kalian, bermusyawarah dengan mereka untuk satu urusan, apapun urusannya. Apalagi ini menyangkut orang banyak, orang yang lewat di lorong tersebut, harus dibicarakan agar semua enak. Hadirin yang berbahagia, meskipun itu tanahnya dewek, tanahnya sendiri. Ini kan tanah-tanah gue, benar. Kita tidak mengakui itu tanah kita. Tapi ini masalahnya, ini tanah kita sudah menjadi gang atau lorong, tetap harus dimusyawarahkan. Begitulah cara hidup kita di dalam masyarakat, ya. Meskipun tanahnya sendiri, tetap tidak boleh semena-mena, harus dibicarakan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan para tokoh-tokoh, boh itu RW, boh itu RT. Demikian yang bisa kami sampaikan sehingga menjadi buah pikir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.